Waktu itu kuartetnya saya ingat Antam, Tins, Inco. Waktu itu gue masih ingat tuh Antam, Tins, Inco terutama. Sorry, Antam, Tins, Inco, Bumi, PTBA waktu itu ya. Zaman dulu ITMG Adaro belum listing, ya kan? Bumi dulu, kalau dia ISG merah, dia hijau, itu ISG keangkat semua. Masih ingat kan Antam tahun lalu begitulah, Antam Breeze KF. Market turun, tapi Antamnya hijau, ketarik semua ke atas. Begitu juga sebaliknya, karena teman-teman, apa, buat gue Bumi itu sekarang mulai memasuki kategori yang begitu lu perhatiin deh, setiap Bumi merah itu biasa barang-barang yang second third liner tuh juga jadinya ke pressure kan. Begitu juga sebaliknya kalau Bumi itu lagi naik. Tapi ya overall menurut gue dengan masuknya si strategic partner yang baru ini, kalau benar dia orangnya, ya kan, ya menurut gue harusnya ke depan itu akan impactnya bagus lah buat si Bumi itu. Nanti jadi blue chip lagi nggak, Bil? Ya, Bakri Chips. Pokoknya BC, Bakri Cuan. Nah, bisa juga kan kayak begitu. Kalau yang itu belum mungkin termasuk yang tadi Iman. faktor X, hitungan fundamental ya. Nah, ini mungkin kalau gue bilang lebih ke ada corporate strategy atau M&A yang bisa jadi turnaround gitu Bil ya. Nah, mungkin in this case dengan adanya yang masuk siapa itu jadi ini ya Bil ya. Jadi lebih menarik gitu kalau gua rasa itu yang jadi lebih menarik di Bumi sekarang sebenarnya dibandingin. Ya, nah, betul. Benar. Nah, kalau untuk menjawab apakah Bumi balik ke 8.000 lagi, ini yang gue udah bilang minggu kemarin ya. Bumi kalau balik ke 8.000 lagi, kayaknya dia udah deserve untuk listing di Amerika, masuk sejarah S&P 500 gitu. Karena kenapa? Di 8.000 kalau dikali market cap, dikali saham beredar dia nanti 340 miliar, itu tuh jadi 2.500 triliun loh teman-teman. 2.500 triliun itu berarti setara, wah gede banget pokoknya 2.500 triliun itu gitu kan. Nah, jadi dia udah deserve lah listing di Amerika. Jadi ya bukan yang mau mematikan harapan gitu ya, tapi rasanya Bumi kalau 8.000 lagi udah beda nih teman-teman saham beredarnya. Dulu Bumi di harga 8.700 tahun 2008, market cap-nya itu udah 160 T kalau gue nggak salah ingat. Nah, jadi Bumi nanti di 160-170 T itu di harga 500 sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau dia mau jadi 2.500 T, wah luar biasa loh. Itu BCA ditambah BRI, ditambah Telkom, ditambah BNI, tambah Mandiri mungkin. Itu market cap-nya pun masih kalah sama Bumi gitu kan. Gitu. Iya, 1/10 Apple kali. Iya. 800 aja cukup nggak tuh, kata Ko Gencar tuh, 800 aja ya. Wah, kalau 800 sih, we are more than happy lah. Apalagi kalau Bumi naik kan, kita masih punya jagoan kedua, Hans Dewa, gitu kan. Iya, iya. Nah, itu mungkin kalau sebenarnya kenapa kok jagoan kedua Dewa, sebenarnya teman-teman bisa lihat sih di misalnya ya, penyampaian Bumi materi itu bisa kelihatan under Bumi itu ada apa aja ya. Nah, mungkin BRS satunya Dewa itu juga ada di under Bumi, tapi dia sebagai kontraktor kali Bill ya. Ya, betul. Menurut gue Dewanya sih juga menarik ya, karena di luar juga kan ada rumor kan, Om yang itu tidak hanya puas masuk di Bumi, nanti mau masuk di itu juga gitu. Balik lagi, it's still rumor ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bilang ini pasti gitu, karena di market tuh rumor tuh bisa setiap hari silih berganti gitu, yang mau akuisisi siapa gitu kan. Nah jadi menurut gue sih kalau ditanya nomor 1 Bumi, nomor 2 Dewa sih menurut gue sih, kalau gue mau urutin ya sebenarnya. Ya, dua-duanya itu dalam posisi teknikal menarik sih Bill. Tadi sebenarnya kalau lu bilang EMA 10, sebenarnya apapun nomor EMA-nya selama dia relatif lebih bergerak di atas moving average-nya, sebenarnya dia ada di tren yang cukup bagus, cukup sehat sih. Ya, betul. Benar-benar. Betul banget. Oke, jadi mungkin nggak perlu push nomor angka moving average-nya berapa, karena kecenderungannya memang cenderung naik, ya udah ikutin aja kenaikannya sih. Selama structure-nya masih oke, ya wis. Ya. Ya mungkin nomor 3 energi cocok lah menurut gue, nomor 3 Bumi, Dewa, energi ya kali ya gitu. Cuma gue kalau suruh milih mungkin gue Bumi sama Dewa sih kalau suruh pilih. Ya, energi juga udah jalan sih bro. Tapi sebenarnya kalau bicara dari semua yang Bakri Chip tadi ya Bill ya, I think energi yang sebenarnya secara fundamental udah paling ready sih daripada semuanya ya. Tapi dia udah running duluan loh energi ini ya. Tinggal ya ekspektasi dia mau ke berapa lagi. Secara valuasi kalau kemarin ada yang hitung sampai 500 atau 800 ya.
just in case itu memang benar, so ya lu hitung aja diskon lu 500, lu mau diskon jadi 25, harga berapa itu dari harga sekarang. Iya, betul. Dan tergantung balik lagi, selama energi nggak bakal ada om itu, gue mungkin nggak berani ya gitu ya. Dia kecuali bakal jadi mie berenergi, ya itu baru mungkin gue mau. Kalau yang dua tadi kita sudah lumayan jelas tahu siapa kan, kurang lebih kan rumornya kan gitu. Jadi habis ini keluar varian baru dong, mie rasa dewa gitu ya. Dirasa dewa. Betul, betul. Nah, ini Iya. setelah dari bakri-bakian yang cepet-cepet tur juga nih, ada pertanyaan tuh, gimana Hans teknikalnya? Teknikal bisa dibaca nggak sih kalau arah-arah terus gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara technical itu bukan nggak bisa dibaca. Technical itu sebenarnya generik ya, bisa dimanapun. Cuman memang pembacaan technical seperti itu nggak gampang, tidak ideal, Jo. Nah, kalau tadi kita misalnya punya senjata, pakainya selama di atas moving average dia cenderung naik. Sebenarnya sama. Nah, bedanya kalau semuanya saham yang naiknya kenceng banget itu moving average-nya terlalu besar, tidak akan nggak akan mantul dari moving average-nya tuh. Malah sebenarnya moving average yang paling kecil. Nah, jadi penggunaan berapa moving average-nya sebenarnya tergantung seberapa kenceng dia punya tren. Nah, kalau lu bicara dari cars ini, sebenarnya kembali lagi, apakah cars ini tergolong yang faktor X yang tadi sempat Billy bicarakan ya? Kalau faktor X-nya itu memang benar dan eksekusinya gimana di lapangan, itu mungkin yang drive marketnya naik sebenarnya. Secara teknikal, ya sebenarnya kalau lu mau bicara kemarin ada gap sempat ketutup di 66, yes ada gap tutup di 66, terus ada gap kecil lagi di harga berapa 105, 107, ya belum ketutup semuanya. Apakah lu berharap trade turun sampai sana? Kalau kita dapat harga sampai sana, mungkin dia nggak jadi naik lagi. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatiin. Nah, structure market kalau bicara teknikal ya nggak ada new low dan berarti dia ada chance untuk naik sih. Sebenarnya sesimpel itu. Ya, cars sih ya balik lagi simple lah ya. Apa kemarin orang kan bilang kan, wah cars gue mau tungguin nih seseorang habis barangnya yang buang terus gitu kan. Ya kalau orangnya udah stop buang, ya menurut teman-teman berarti orang yang stop buang tuh berpikir apa. Nah, kurang lebih kan kayak begitu tuh. Satu gitu kan. Dan kedua juga, ya teman-teman lihat aja lah. Apa gue bukannya mau suruh kita analisa broker atau apa ya gitu ya. Tapi I'm sure if you do some analysis, lu bisa lihat ada satu pihak yang melakukan pembelian agresif berhari-hari gitu kan ya. Jadi menurut gua harusnya sih ya mungkin short term possible ada suspend, mungkin nggak mungkin karena kan udah ada Uma kemarin kan dan dia arah lagi gitu kan. Ada possibility nggak turun, ya wajar dong dari 50 sampai 125 wajar gitu kan. Tapi balik lagi kalau story-nya tuh benar-benar akan play out semuanya, ya menurut gua di harga sekarang pun ya menurut gua masih quite cheap ya sebenarnya Jok ya, karena kalau lu cek sebenarnya bisnis Mokonya tuh is very profitable sih gitu. Ya, agree. Tadi ada yang nanya properti. Oh ya, kok gencar nih yang nanya view di properti. Kan kemarin ada berita APLN ya yang jual Central Park-nya, terus APLN tuh. Mungkin tadinya APLN hindari karena utangnya banyak ya kan, terus land banknya kecil gitu karena semua high rise building semua, tiba-tiba bergairah nih. Terus sebelumnya kan sempat ada BES juga lumayan ya naik, tapi kan kayak BSD-nya itu agak sideways di situ-situ aja, CTRA ya cenderung di situ-situ aja gitu sama Sumarekon. Jadi sebenarnya gimana sih properti yang kecil justru malah lebih menarik gitu kelihatannya dibanding properti yang bener gitu? Gimana menurut kalian? Properti ya, sebenarnya properti sih kalau dibilang valuasinya udah murah belum? Menurut gua valuasi properti kayak BSD, Sumarekon apa tuh udah pada murah, Jok. Permasalahan adalah duit tuh sekarang lagi nggak kesono, Jok. Duit orang pada ngumpul di bumi, ya kan? Nggak ngumpul di bumi, ngumpulnya di mana? Di komoditi. Nggak ngumpul di komoditi, ngumpulnya di cars, ya kan? Nggak ngumpul di cars, ngumpulnya di barang blue chip kayak gitu kan. Jadi ibaratnya duitnya cuma segitu-gitu aja, ya pantas barang yang lain belum kebagian flow, Jok. Kayak properti sama segala macam. Tapi kalau dibilang murah nggak? Murah sebenarnya valuasinya gitu kan. Ya cuma balik lagi ya kalau sektor properti sih gimana ya? Mungkin sekarang agak ketat karena suku bunganya juga naik kan gitu kan. Jadi mungkin orang pikir ini kira-kira suku bunganya naik kayak gini nih
apa akan ngehit demand apa enggak kan apa segala macam gitu. Cuma balik lagi lah, setelah kita biasa booming properti yang gue bilang minggu kemarin, kalau lo pelajarin dulu pada saat saham properti naik pertama kali itu pada saat 2011 akhir gitu kan. Di 2011 akhir komoditi itu udah turun, Jok. 2009 sampai 2012 tuh naik kenceng, justru saham properti nggak naik begitu kenceng. Begitu 2011 properti turun, nah baru saham properti itu begitu 2011 pertengahan itu harga call CPO apa turun, baru saham properti waktu itu naik. Karena waktu itu kebetulan juga kan BI waktu itu masih lagi loose gitu ya, policy-nya gitu ya. Jadi baik lagi gue bilang properti sekarang mungkin masih tunggu momentum ya, tapi kalau dibilang murah apa enggak, murah sih gitu ya. Kalau mau ya betting aja gitu di apa saham-saham properti yang menurut gua ya ke depan menurut temen-temen tuh ini ya proyeknya semua lancar semua ya, kayak yang gua sama Jogi pegang lah. Jogi pegang rumah fisiknya, gue pegang sahamnya ya kan. Yang penting kita doakan daerah itu sukses ya, Jog ya. Harapannya nggak fisiknya jauh lebih cuan dan modalnya jauh lebih sedikit sih. Jualannya lebih gampang gitu. Mungkin jadi Jogi mungkin salah invest kali ya. Oke. Tapi gini, BKSL ya kan, properti ada corporate action, mau right issue 5T gitu. Rumor-rumor juga ada ya yang mau masuk kan lumayan juga tuh ya, sama ya kan rumornya. Nah, itu gimana gitu? Sempat hype juga loh itu. Kita mumpung masih di 50-an, 60-an tuh kayaknya masih murah dong gitu. Secara teknikal mungkin Hans itu masih menarik gak sih? Gua kalau sentul, gua angkat tangan, Jok, kalau sentul, Jok. Kalau yang mungkin sentul gua belum nih kayaknya. Ya, jadi kalau sebenarnya gue juga punya sih ya. Gue juga punya, nggak banyak, tapi gini lah. Sebenarnya kita riding aja. Wave-nya kalau lagi naik sih nggak apa-apa sih. Anyway, sekarang kalau masuk harga-harga sekarang ya, lu perhatiin deh, itu pergerakannya dia sebenarnya secara teknikal potensial masih continuation kan. Terus juga dia di area support resisten, which is sebenarnya itu area orang psikologis lihat itu kemarin mahal, ini sekarang jadi murah. Dan lu bisa beli ya. Nah, otomatis kalau harga sekarang sampai let's say ke lu paling tingginya berapa? Kemarin 71, ya berarti potensial lu return berapa? Ya lu batasin aja 5-7%. Ya sebenarnya gue lihat itu sih, Jok ya. Dengan ada flow-nya pas lagi ke sini, terus ada isu itu, ya lu tunggangin aja kalau memang lu mau trading ya. Gitu sih. Stop loss aja ya, ada pasang stop loss ya. Ya kalau sebenarnya sesimpel ini, kalau kita nggak tahu story-nya, ya udah lu siapin stop loss-nya. Kalau lu tahu story-nya, ya lu siapin duitnya untuk masuk lebih banyak sih. Betul. Oke. Itu quote of the day kalau itu. Iya. Kabak kalau mah itu juga sama lah, lebih spek lagi gocap-gocapan ya. Itu mah cuman lihat volumenya aja dulu, kalau mulai main ya ngikut. Tapi Ya sebenarnya ya kalau bicara properti-propertian, gue tuh lebih demen yang kayak MDLN sih bro. Ya dia sudah juga ya sebenarnya dia nggak begitu berat ya. Nah gue lebih suka barang-barang yang kayak gini, Bill. Orang-orang nggak begitu banyak lihat ya. Kita masuk duluan, solo jual bisa keluar duluan nih. Nah, model-model seperti ini orang nggak suka, technical oke, risk oke. Ya lu nggak tahu story-nya, ya udah siapin stop loss-nya aja gitu. Tuh ada yang komen, Portoko Hans udah mewakili ISG, segala punya. Ya bener, nggak usah beli ETF, ikutin aja portonya Hans tuh, udah kayak ETF kok itu, semuanya ada. Barang yang hari itu gua pasti ada gitu kan, kita sampai bingung tuh. Kalau itu kan Hans, berarti pasti ada yang satu ini nih, yang menyedihkan nih. Friend, gimana? Akankah dia ke 75? Gua hari ini buang, Jok. Hari ini gua buang, gua switch ke barang lain. Itu barang setiap naik ya, naiknya nggak kuat, udah gua nggak mau pusing. Cut, cari yang lain. Berarti gimana? Dia akan terus longsor kah? Nih, bagi yang mungkin masih pada pegang nih. Kirain kan tadi. Gimana, Jok? Lu mau yang enak atau enggak? Sebenarnya gini, lu kalau semuanya trading ya, lu nggak mau sakit hati, yang lu harapkan setelah lu beli, barangnya naik. Setelah lu jual, barangnya turun. Lu kebayang nggak? Kalau lu punya barang, udah take profit, sudah lu take profit, dia masih naik lagi, lu bete kan? Lebih baik lu berharap, dia turun. Jadi lu nggak bete. Keputusan yang tepat tuh. Berarti bias nih jauh. Nanti berharap turun.
Oke, Ya oke. anyway, di setiap hari lu making decision, lepas benar atau salah, ya lu move on sih, Jo. Tapi gue juga sih udah buang W2-nya kan, modal gue sempat 19 ya. Terus Nah, gue juga gue jual kemarin. Karena gue pikir ya udahlah, kayaknya lama gitu. Kayaknya mungkin dia masih ke bawah dulu kan si induknya kan. Warrennya gue takut ke bawah lagi. Cuman ini tadi topik yang ganti ya. Ini ada yang nanya berkali-kali nih, Pak Eko nih, BRPT gimana? Hans, teknikalnya dulu Hans. Kayaknya waduh. BRPT-nya nih. Oke. Sebenarnya barang ini bukan barang lagi rame ya. Kalau mau bicara RBRPT, sebenarnya target gue sih masuk naiknya sudah sempat dapat sih. Jadi kalau hari-hari gini dia turun, ya menurut gue sih untung karena gue udah nggak ada. Nah harga-harga sekarang sebenarnya lo cari entry point sih bisa aja. Tapi kalau untuk masuk sekarang, kembali lagi ya, Billy tadi bilang market nih flow-nya lagi kemana. Kalau lu nggak melihat ini flow-nya kemana, lagi rame, berarti lu prepare untuk hold-nya lebih panjang. Ya kalau lu mau trading, ya lu bisa aja sih cari yang lain ya. Tapi kalau lu mau hold di sini lebih panjang karena lu fundamental, fine. Nah, tapi tinggal lu ready nggak untuk dibawa mana-mana dulu. Kalau gua sih nggak mau karena lama. Gua mau yang cepet, ya gua tradingin. Oh, Ya, berarti betul. out dulu gitu ya. Ya. Kalau Ya, nggak, BRPT sebenarnya oke lah, Jo. Kan geothermal bisnis itu termasuk renewable energy juga kan, Oh, bisa dibilang ke depannya kan gitu kan. Terus juga Star Energy kan waktu itu sempat dirumorin IPO. Kalau nggak salah gue ingat kemarin tuh pas naik sampai 1000-an itu pas ada rumor Star Energy lagi hot tuh mau IPO. Tapi kata manajemen kan kayaknya belum atau kayak gimana. Nah udah deh turun lagi kan ke bawah kan. Jadi menurut gue masa depan BRPT itu nanti tergantung sama geothermalnya itu sih gitu. nah, Star terus Energy-nya itu. juga kalau lu lihat dari BRPT ya, sebenarnya lu harus lihat dari data yang lebih panjang sih. Nah, BRPT ini memang sempat naik ya. Tapi kalau lu lihat secara garis besar, nggak pernah bisa lebih tinggi daripada tinggi yang sebelumnya. Artinya, ya kalau lu udah kayak gitu, ya mulai hati-hati aja sih. Udah mulai dekat-dekat nggak kuat naik, ya lu take profit sih. Nah, harga segini masuk nggak mau dulu, tunggu lebih rendah lagi. Siapa tahu dapat lebih rendah lagi ya. Anyway, company-nya oke nggak? Ya company-nya oke. Berarti tinggal lu cari entry point sih kali gua rasa ya. oke. Betul. Iseng doang sih. Lukman, thank you Lukman komentarnya. Ini boleh nih. Narsis lu, Jok. Komen kayak begini lu naikin, Jo. Narsis lu, Jok. Nanti lu buat polling lagi. Ini awas lu ya buat polling yang nggak benar. Kalau yang komennya positif gitu, yang menyanjung-nyanjung kan, kita ada raffle undian, kasih hadiah ini souvenir giveaway. Sponsor by Billy and Hans ya. Ya, itu dari lot lu ini ya, lot lu yang apa Bevin lu turun terus tuh. Bevin gimana, Jok? Oh, volumenya agak ini ya berkurang ya. Kayaknya mungkin lagi fokus ke yang lain mungkin. Komen. Ya, pokoknya kalau Bevin, kalau Jerry Eng aja berani beli 1.200, ya sudah. Cukup. Kalau conviction dia bisa lu pinjem, bos. Kalau yang itu. Dan ya, sebenarnya dia juga bilang kan tunggu di akhir tahun gitu kan, gimana kolaborasi dia punya digitalnya. Since pinjam modalnya juga naik udah 30 kali lipat gitu pembiayaannya. Jadi sebenarnya on track sih. Cuman mungkin orang ya lagi nggak lihat sektornya dulu kali ya. Cuman gue ada kemarin kepikiran gini sih, kalau misalnya kayak ekonomi udah mulai tumbuh gitu kan. Nah si sektor perbankan ini kreditnya udah hampir double digit kan growth-nya. Pinjamannya. Ini apakah berarti sebenarnya sektor perbankan ini ke depannya yang akan punya potensi untuk jalan gitu?